Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Pakar. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem pakar. Berkenaan dengan sistem pakar tidak lepas dari histori revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan yang bersifat global. Nah, sebelum revolusi industri 1.0, manusia itu memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga fisik. Hal ini tentu saja memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti kita ketahui bahwa tenaga yang bersifat fisik cukup terbatas. James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap ini di proses produksi menjadi lebih efisien dan murah. Kemudian beralih ke revolusi 2.0. Dimulai dengan menciptakan lini produksi atau dikenal sebagai assembly line yang menggunakan conveyor belt di tahun 1913. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi dilakukan di satu tempat yang sama demi menghindari proses transportasi. Kemudian pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer, dan robot. Dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Revolusi industri 3.0 merupakan titik awal dari era digital revolution yang memadukan inovasi di bidang elektronik dan teknologi informasi. Kemudian beralih ke revolusi industri 4.0 yang tentu saja sudah Anda kenal ya. Dikatakan sebagai revolusi karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Era ini merupakan era dari banyaknya inovasi baru di industri 4.0. Di antaranya ada Internet of Things atau IoT, Big Data, percetakan 3 dimensi, Artificial Intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robotik, dan mesin pintar. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data dan untuk dijadikan pengetahuan. AI membutuhkan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Nah, poin penting dalam proses AI atau Artificial Intelligence adalah proses learning, reasoning, dan self-correction. Nah, Anda bisa lihat cabang dari AI ini banyak sekali. Ada machine learning, yaitu pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri, tanda kutip ya, tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Machine learning itu bukan apa-apa tanpa data. Artinya, semua aplikasi machine learning membutuhkan data sebagai bahan training untuk dianalisa sehingga mampu mengeluarkan output. Nah, sebelum aplikasi machine learning bisa bekerja, maka perlu namanya data untuk di-training. Hasil training itu nanti akan dilakukan proses uji atau tes. Nah, machine learning ini bisa berupa deep learning atau predictive analytics.
Kemudian ada yang namanya Natural Language Processing atau NLP, yaitu bagaimana bahasa natural yang digunakan manusia diolah sedemikian sehingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Misalnya, bagaimana mendeteksi email spam dengan cara yang otomatis. Nah, NLP ini cabangnya ada lagi seperti translation, classification and clustering, information extraction. Kemudian ada juga speech. Ada speech to text, jadi mengubah suara menjadi teks seperti Siri, Google Voice, dan lain-lain, atau kebalikannya, text to speech. Kemudian ada yang namanya planning, scheduling, dan optimization. Kemudian ada robotics, bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia. Bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia, robot mampu melakukan beberapa tugas dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada vision. Vision berupa image recognition dan mesin vision. Kemudian, nah ini yang akan kita jadikan main course perkuliahan kita adalah expert system. Apa itu expert system? Dia adalah sebuah sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Sehingga dengan sistem pakar, permasalahan yang seharusnya hanya bisa diselesaikan oleh para pakar dapat diselesaikan oleh orang awam. Nah, ini adalah model sistem pakar. Model sistem pakar terdiri dari 3 komponen utama, yaitu knowledge base, pertama, kedua inference engine, dan user interface. Apa itu knowledge base? Adalah representasi pengetahuan dari seorang pakar yang diperlukan untuk memahami, memformulakan, dan memecahkan masalah. Kemudian, mesin inferensi untuk membuat inferensi atau kesimpulan yang memutuskan rule-rule atau aturan-aturan mana yang akan digunakan. Kemudian, komponen yang ketiga adalah user interface atau antarmuka pengguna. Merupakan bagian dari sistem pakar yang berfungsi sebagai pengendali output dan input. User interface melayani user selama proses konsultasi melalui proses tanya jawab untuk mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan oleh inference engine sampai menampilkan output yang merupakan kesimpulan atau solusi. Oke, jadi proses tanya jawabnya ada proses ini. Query yang akan diproses oleh inference engine berdasarkan knowledge base untuk dihasilkan output berupa advice atau kesimpulan atau solusi. Nah, apa saja sih area expert system atau problem apa saja yang bisa dihandle oleh sistem pakar? Yang pertama adalah interpretasi. Kemudian bisa dilakukan proses prediksi, diagnosis, perancangan atau desain, perencanaan,
monitoring, debugging, dan instruksi. Kita lihat satu persatu ya, dan terakhir control. Oke, kita lihat satu persatu. Interpretasi adalah membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah atau raw data, pengambilan keputusan dari hasil observasi termasuk pengenalan ucapan atau speech recognition, kemudian analisis dari sebuah citra, katakanlah citra radar. Kemudian prediksi. Apa itu prediksi? Adalah memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu. Misalnya prediksi ekonomi. Ekonomi saat keadaan pandemi COVID-19. Sebetulnya bisa dilakukan prediksi bagaimana tren ekonomi saat ini. Apakah menurun? Menurunnya seberapa? Apakah akan berefek terjadi inflasi dan lain-lain? Bisa kita gunakan sistem PAKR. Kemudian diagnosis, yaitu menentukan sebab malfungsi dari suatu kejadian yang kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Misalnya diagnosis medis atau mekanis. Bisa kita lakukan. Desain atau perancangan, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan tertentu yang memenuhi fungsi kendala tertentu. Contohnya ini perancangan layout sirkuit. Sirkuit misalnya apa ini? Sirkuit MotoGP San Marino. Gimana biar sirkuit ini dirancang aman tapi tetap sangat menantang bagi tentu saja para rider ya. Bisa didesain menggunakan sistem PAKR. Kemudian desain dari misalnya desain dari sebuah bangunan bisa dilakukan menggunakan sistem PAKR. Kemudian perencanaan, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Contoh, perencanaan keuangan. Anda bisa membuatkan knowledge base-nya seperti ini, apa yang harus dilakukan pada saat usia produktif. Anda bisa masukkan aturan-aturan ini sebagai perencanaan keuangan menggunakan sistem PAKR. Kemudian monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Contohnya ya ini, Computer Aided Monitoring System. Jadi, kita cek melalui satu persatu tampilan yang data-data yang dihasilkan. Kemudian adalah debugging, yaitu menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi juga. Misalnya, biasanya berkaitan dengan proses medis seperti ini ya. Apa yang terjadi kalau salah mendiagnosa secara medis. Kemudian ada yang namanya instruksi, yaitu mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman tentang sebuah domain objek tertentu. Contohnya, melakukan instruksi untuk mendiagnosis dan debugging pada mesin pompa air. Bisa digunakan PAKR. Kemudian control, yaitu mengatur sebuah environment yang kompleks. Contohnya ini, melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring dari sebuah misalnya ruang server. Nah, tadi adalah area dari expert system, sehingga expert system punya kelebihan untuk kita gunakan memecahkan masalah. Karena apa? Karena pakar
atau manusia mempunyai keterbatasan dalam membuat keputusan. Di antaranya manusia atau human expertise, kepakaran manusia itu di bidang-bidang tertentu masih sangat jarang. Kemudian manusia bisa mengalami kelelahan fisik dan mental jika dibebani pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Kemudian manusia pun mempunyai keterbatasan dalam mengingat. Terkadang manusia itu tidak konsisten, hari ini A, besok B. Kemudian karena manusia punya keterbatasan dalam berpikir, yaitu working memory manusia itu terbatas. Sehingga manusia juga tidak dapat mengolah data yang besar dalam waktu yang cepat. Terkadang pemikiran manusia bias atau abu-abu. Maka kalau seperti itu sulit diambil kesimpulan dan manusia bisa berbohong. Sehingga mengatasi keterbatasan manusia bisa digunakan sistem pakar yang akan meminimalisir ke-8 item ini. Kemudian, yang namanya sebuah produk, sebuah sistem, apalagi buatan manusia, kan yang membuat sistem pakar itu adalah manusia. Pasti ada kekurangannya. Apa saja? Yang pertama adalah limited knowledge. Artinya, sistem pakar memiliki keterbatasan pengetahuan. Jadi, pengetahuan sistem pakar hanya dibatasi oleh pengetahuan yang dimasukkan ke dalam sistem. Dan sistem pakar tidak bisa memahami keterkaitan antar konsep dan keterhubungannya, sehingga sistem pakar tidak memiliki common sense knowledge. Tetap, yang berperan di sini manusianya yang menginputkan knowledge. Kemudian ada kekurangan sistem pakar, yaitu mechanical reasoning, yaitu sistem pakar dibangun dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sehingga pada sistem pakar tidak dapat menentukan metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Mungkin saja sistem pakar menyelesaikan masalah yang mudah dengan waktu komputasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah lack of trust, yaitu kesimpulan yang diberikan oleh sistem pakar tidak dapat dikritik. Jadi sistem pakar ini kesimpulannya yaitu A, B, dan C. Kalau mau dirubah, maka rule-nya harus diperbaiki. Oke, jadi ada plus dan minusnya. Tergantung problemnya, ya kan? Oke, silahkan kalau ada pertanyaan bisa Anda sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.